Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wani Sarifudin. Di sini saya ingin membahas tugas metodologi penelitian pertemuan ke-8, yaitu membahas mengenai uji validitas dan uji reliabilitas beserta tutorial pengolahan datanya. Baik, langsung saja ke pembahasan inti, yaitu uji validitas. Nah, validitas itu berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecerdasan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Itu dikemukakan Azwar 196. Selain itu, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Itu diungkapkan atau dikemukakan oleh Cooper dan Heidler dan Jorgunev 2006. Yang pertama yaitu saya ingin membahas langkah uji validitas dengan SPSS. Nah, dalam SPSS kita bisa menggunakan uji version product moment untuk uji validitas. Kita juga digunakan corrected item total correlation. Sebagian besar mahasiswa banyak yang tidak tahu cara melakukannya. Nah, oleh karena itu, mari kita pelajari tutorial SPSS tentang validitas di bawah ini. Nah, anggap saja kita punya data hasil dari uji coba instrumen pada sampel. Soal terdiri dari 10 soal pilihan ganda dengan 5 pilihan seperti di bawah ini. Data uji validitas, di sini kita atau kalian bisa buka aplikasi SPSS, lalu masukkan data seperti tabel di atas pada data view. Gambarannya seperti ini. Ini ada nomor urutnya, nomor itemnya, sama jumlah. Nah, pada menu klik analis skala reliability dan analisis, kemudian masukkan semua item ke kotak item. Pada kombuk model pilih alpha. Nah, di sini adalah pilihan reliabilitas yang akan digunakan. Apabila Anda ingin melakukan uji reliabilitas dengan metode Cronbach alpha, pilih alpha. Pilihan yang lain antara lain split half, main parallel, dan straight parallel. Nah, ingat pada split half jumlah item soal Anda harus benar. Nah, di sini gambarannya ada seperti ini. Ada di border item kan ada item 1 sampai 9. Nah, itu modelnya itu kategorinya alpha. Lalu oke. Nah, langkah uji validitas dengan SPSS. Yang kedua, klik tombol statistik pada describe phase for centang skala item, terus delete pada enter item centang correlation. Nah, gambarannya seperti ini, dicentang ya. Lalu untuk of table-nya itu none ya pilihannya. Lalu continue. Terus uji validitas dengan SPSS corrected item to total correlation. Yang ketiga, klik continue, kemudian oke. Nah, lihat di output. Nah, tampilannya kan seperti ini, bisa dilihat ya. Sini ada reliability statistik, ada pilihannya juga. Terus di sini ada item-item correlation matrix. Nah, item 1, 2, 3 sampai 10 bisa dilihat tampilannya seperti ini. Lalu yaitu output uji validitas SPSS. Pada tabel reliabilitas statistik dilihat nilai Cronbach alpha based on standardized item. Nah, nilai tersebut merupakan nilai reliabilitas tes acara keseluruhan. Semakin besar nilainya berarti semakin reliable. Nah, di sini tabel inter item correlation matrix menunjukkan hubungan antar korelasi antar item lainnya. Bisa dilihat. Nah, item pada kolom pertama itu ada skala main if item delete, yang kedua ada skala variance if item delete, yang keempat ada corrected item to correction, yang keempat ada scored multiple correlation, dan yang keempat kolom keempat itu atau tabel keempat ada Cronbach alpha if item delete. Baik, gambarannya bisa dilihat seperti ini.
Baik, berikutnya itu ada interpretasi uji validitas dengan SPSS. Nah, pada tabel di atas yang tadi saya bahas, lihat nilai skala collected item, total correlation, nilai tersebut adalah nilai validitas butir. Nah, sedangkan nilai converge alpha if item di lab adalah nilai reliabilitas butir. Nah, untuk menilai apakah nilai-nilai di atas atau bisa disebut juga dengan validitas butir dan reliabilitas butir, valid dan reliable, bandingkan dengan R tabel pada DF sama dengan N dikurangi 2 dan probabilitas 0,0,5. Nah, dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai R hitung lebih dari R tabel berdasarkan uji signifikan 0,05. Nah, artinya bahwa item-item tersebut di atas valid. Uji reliabilitas berasal dari kata reliability. Pengertian dari reliability yaitu keajegan atau pengukuran atau yang bisa disebut juga menyatakan bahwa reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat. Menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari perubahan atau konstruk. Nah, suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Nah, reliabilitas itu suatu tes merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliable. Langkah-langkah pengujian reliabilitas dengan SPSS. Yang pertama itu kalian bisa klik analis. Berikutnya itu langsung lari ke skala, dan ketiga yaitu reliability analysis. Gambarannya seperti ini. Bisa dilihat langkahnya, yaitu saya ulangi ya, klik analisis, skala, dan reliability analysis. Nah, langkah pertama yaitu masukkan seluruh item variabel X ke items. Nah, gambarnya seperti ini. Pastikan ya pada model terpilih alpha, lalu klik OK. Nah, contoh nilai Cronbach alpha sebesar 0,981 yang menunjukkan bahwa ke-11 pernyataan cukup reliable. Itu sedikit gambaran mengenai mengenai uji validitas beserta tutorialnya. Baik, intinya dari materi yang saya sampaikan sebelumnya itu bisa disimpulkan bahwa validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya yang wajar. Selain itu, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Untuk menilai nilai validitas butir dan reliabilitas butir, valid dan reliable, bandingkan dengan R tabel pada DF sama dengan N kurangi 2 dan probabilitas 0,05. Pengertian dari reliability adalah keajegan menyatakan bahwa reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Baik, materi mengenai pembahasan mengenai uji validitas dan uji reliabilitas beserta tutorialnya dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.